Bismillahirrahmanirrahim. Bu yang kami hormati, sesuai dengan program pengurus pusat Parmusi bahwa di dalam bulan Ramadan ini kita 1 bulan penuh kita akan mengisi tausiah sekitar jam 8 ya, jam 8 jadi kita mulai sudah on di pukul 19.45. Alhamdulillah hari ini walaupun baru 13 orang, kita harus jalan terus. Jadi tidak berarti walaupun sedikit yang penting kuali akan sebagai narasumber sebagai ketua LDP Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau. Kami silakan Pak Mariono, mungkin waktunya 20 sampai 30 menit. Silakan Pak, menyingkat waktu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kepada segenap jajaran pengurus DPP BKP Parmusi seluruh Indonesia, kemudian teman-teman DPW, semua dai atau semua yang hadir dalam acara ini. Pertama, saya ucapkan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun musim corona ini, insya Allah kalau hati kita tetap tenang, insya Allah kita akan tetap stabil apapun yang terjadi pada kita. Amin, amin. Yang kedua, saya dari Provinsi Kepri, ya, sebagai Ketua LDP juga menyampaikan tadi jam 16.45, Bapak Wali Kota Tanjung Pinang yang positif corona telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan beliau diterima di sisi Allah. Karena kita semua tahu Bapak Wali Kota Tanjung Pinang ini, Bapak Haji Syahrul, beliau sangat peduli dengan agama. Beliau salah satu penggerak gerakan subuh berjamaah itu yang digagas oleh DPP Parmusi beberapa bulan yang lalu itu. Itu salah satunya di Kepri adalah beliau. Oleh karena itu mari kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Kemudian para semua yang hadir di sini, keadaan wabah COVID-19 di Kepri tetap dalam keadaan sehat walafiat, khususnya dai-dai kita yang ada di pulau itu tidak masalah Ibu Ona. Kenapa? Ya, karena mereka posisinya di pulau. Sementara kan yang laut ya. Yang di kota, yang masalah ini kan yang di kota. Walaupun ada sakit khusus penyakit menular itu di Kecamatan Galang, di situ tempat dai, tapi bukan di Galangnya, dai kita tapi ada di pulau-pulaunya. Jadi tidak terpengaruh sama sekali. Insya Allah seperti kegiatan sholat tarawih, sholat berjamaah, ngaji bersama, itu tidak ada masalah. Karena letaknya memang bukan di pusat wabah, di pulau tersendiri. Artinya karantina wilayah otomatis lah seperti itu. Nah, pada kesempatan malam ini saya ingin berbagi atau sharing, nanti silahkan yang mau bertanya atau memberikan pendapat silahkan. Ibu Ona, saya selain sebagai Ketua LDP ya di Kepri ini juga penyuluh Kementerian Agama di Kota Batam yang sehari-hari diberi tugas bagaimana membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu saya mendirikan yang namanya Rumah Samara. Rumah Samara itu singkatan dari Rumah Sakinah Mawaddah Warahmah. Jadi memang hari-hari kita menangani konflik rumah tangga, tapi ada berita yang tidak enak, ternyata angka perceraian khususnya di Kota Batam di tengah wabah COVID-19 ini tidak menurun. Jadi rupanya orang yang ingin ngotot cerai ini tak berpengaruh juga, kalau mau cerai-cerai juga dia. Nah, selain kita memang menangani konflik rumah tangga setiap hari, kita juga Mbak Una sebagai biro jodoh. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman Parmusi yang belum dapat jodoh, bolehlah. Kita bukan promosi ini ya, ada stok 289 orang. Nah, itu ada bujang. Laki perempuan? Gabungan,
laki-laki, perempuan, bujang gadis dari 289 itu 160 adalah wanita. Jadi kita memang kekurangan laki-laki sebenarnya, artinya jumlahnya gitu. Bahkan yang mau poligami pun dengan syarat harus ke pengadilan agama kita layani. Kita tidak boleh bertentangan hukum. Oleh karena sehari-hari menangani konflik rumah tangga, saya ingin sampaikan materi singkat saja seperti yang dalam SMS tadi siang ke Mbak Ona, khususnya kepada wanita. Ya, ini kan merebut kembali hati suami yang hilang. Nah, itu ya. Nah, kita semua tahu dalam tubuh kita ini kan ada body, ada hati. Nah, istri itu bisa saja dengan mudah mengendalikan bodinya, tapi tidak semudah membalik telapak tangan mengendalikan hatinya. Umumnya istri ketika tidak suka dengan suami atau suaminya khawatir yang dikendalikan bodinya. Padahal mengendalikan body itu tidaklah sulit kalau sudah mengendalikan hatinya. Oleh karena itu, materi singkat ini merebut kembali hati suami yang hilang. Yang pertama, saya ingin sampaikan di sini khususnya kepada akhwat atau mak-mak, ya, banyak suami ini bodinya bisa dikendalikan oleh para istri, tapi hatinya tidak dikembalikan. Ya kayaknya aja di rumah itu setia begitu ya, tapi ternyata di tempat lain setiap tikungan ada gitu misalnya kan. Oleh karena itu para istri harus pahami lebih sulit mengendalikan hati suami daripada bodi suami. Nah, oleh karena itu langkahnya yang pertama adalah pastikan suami ini nyaman ada di rumahnya. Nyaman ada di rumahnya ini minimal ada 3 ya yang harus dipersiapkan oleh istri ini. Pertama, rumah ini dalam kondisi fresh. Itu dulu. Fresh itu misalnya disapu. Kamarnya ini paling tidak wangi. Jangan kamar pun udah bau ompol, banyak kepinding pula. Siapa yang betah suami seperti itu? Ya, jadi fresh, sapu segala macam, koren itu atulah bagaimana sebaiknya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dalam hal suami supaya betah di rumah, ya, yaitu apa kebutuhan suami di rumah itu dicukupi. Misalnya minumnya, makannya, dan segala macamnya. Ini lebih pada bentuk pelayanan. Pakaian disiapkan semuanya. Ini kadang-kadang suami pagi pun nak ngopi pun nggak ada. Pagi nak makan pun hanya suami tiap hari buat super mie terus. Gimana itu? Kan tak mungkin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pandangan. Jadi pandangan istri kepada suami itu jangan negatif thinking, begitu juga sebaliknya. Ketika suami melihat istrinya dalam kondisi fresh, artinya ya cantik lah, walaupun tidak cantik itu paling tidak sedap dipandang mata. Saya sering ingatkan kepada majelis taklim ketika saya memberikan tausiah, bahwa istri bekerja yang kira-kira mengeluarkan keringat, jangan ada suami. Nah, misalnya suami sedang kerja atau sedang di luar, silahkanlah ngepel, silahkan nyuci, silahkan apa yang kira-kira menghasilkan keringat, itu suami sedang tidak ada di rumah. Begitu suami datang, pekerjaan-pekerjaan yang ringan-ringan saja. Misalnya ya mungkin nyapu ala kadarnya, membuat, merapikan anak, dan seterusnya. Itu 3 pokok yang ketika supaya suami betah di rumah. Kemudian yang kedua, ya, supaya suami itu yang tadinya mulai hilang, ya, ingin cepat pulang, misalnya ya, kita harus berbuat baik dengan keluarganya. Karena banyak para istri ini, sebagian tentu tidak banyak ya, kadang dengan suami baik, betul, tapi dengan keluarganya tidak baik. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena bagaimanapun, keluarga itu adalah harga diri suami. Jadi kalau misalnya dengan suami baik, pelayannya full service, tapi dengan saudara suami tidak. Misalnya terutama dengan orang tuanya. Itu caranya merebut hati suami. Karena begini, kalau selama ini misalnya ya, suami ini, istri ini baik dengan keluarga suami, segala sesuatunya baik, begitu ya, tiba-tiba kan kita rumah tangga itu pasti ada masalah. Tidak mungkin akan baik 100%. Misalnya, suatu saat ada masalah. Dia pasti akan bicara dengan orang tuanya.
pasti bicara dengan ibunya. Kalau ibunya selama ini mendapatkan pelayan yang terbaik dari menantunya, ya, dari istri kita, maka ketika sang istri, sang suami mau macam-macam, apa mau nikah lagi kah, atau minta cerai kah, minta izinnya, apa kata orang tuanya? Nah, salah enggak kamu tuh menjelek-jelekan istrimu? Setahu saya binimu baik, setahu saya istrimu sempurna menurut saya. Kamu ceraikan istrimu, belum tentu lagi ketemu istri yang baik nanti. Itu namanya orang tua seperti itu. Tapi kalau selama ini misalnya dengan orang tua pun tidak hormat, dengan keluarga suami pun tidak baik, suatu saat kita curhat dengan keluarga kita atau dengan keluarga suami, dengan orang tuanya, apa kata orang tua suami? Ya Allah nak, sebenarnya dari dulu aku tuh ingin ngomong denganmu, tapi tak enak, oleh karena itu ya cepat aja cerailah. Nah, itu apalagi mantannya masih hidup pula di kampung kan, tambah jadi itu. Itu. Jadi intinya yang kedua, selain supaya suami betah di rumah itu harus bagus, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita baik-baik dengan keluarga suami. Kemudian yang ketiga, kita harus positive thinking. Positive thinking itu artinya jangan sampai suudzon. Karena harus kita maklumi, ucapan itu adalah doa. Contoh, suami istri misalnya menuduh suami selingkuh lagi. Padahal suami itu tidak sebenarnya. Tapi karena terus dituduh, karena terus disangka, terus melihat itu di lama-lama selingkuh betulan. Itu yang harus dipahami, bukan hanya pada istri ya, tapi pada orang tua juga dan anak. Kita kan semua tahu ada buku terbitkan oleh Pang itu ya, The Power of Water, kekuatan air. Nah, itu kan kita pahami itu bahwa dalam buku itu ditulis ya, air yang di gereja ternyata mengandung energi positif, artinya menyehatkan. Dan air yang terbaik di dunia, ini padahal penulis bukan muslim ini, non-muslim, itu air zam-zam namanya. Kenapa air zam-zam itu kok begitu luar biasa khasiatnya? Karena ternyata air zam-zam itu jutaan orang setiap menit, setiap detik di situ membaca kalimat-kalimat thayyibah. Maka akhirnya airnya positif. Begitu juga kita ucapan ini. Karena menurut teori 70% tubuh kita ini air. Jadi ternyata 70%, makanya orang bisa bertahan hidup kalau sesat di hutan, bahkan di lautan, selama masih ada air mineral yang ada di sampingnya. Maka dia bisa hidup dalam jangka lama. Nah, oleh karena 70% manusia ini air, maka kalau kita misalnya dengan anak, ini contoh orang tua terhadap, nakal kau, nakal terus diucapkan, terus maka lama-lama anak tuh jadi nakal betulan. Kenapa? Karena dalam tubuh kita ini sebenarnya air, ucapan itu menyatu dalam tubuhnya. Begitu juga suami terhadap istri, atau sebaliknya istri terhadap suami. Suami misalnya pulang larut malam, padahal bukan selingkuh, kerja betulan, tapi otak istri ini kotor, pikiran kotor namanya. Selingkuh papanya, itu terus ya dalam pikirannya. Maka lama-lama selingkuh betulan dia. Karena memang 70% dalam tubuh kita adalah air. Nah, kemudian yang terakhir, cara merebut kembali hati suami yang hilang ini, jangan sampai lupa banyak doa. Ini kadang-kadang ingin suami baik, ingin suami kita sempurna, tapi kita jarang berdoa kepada Allah. Karena yang membolak-balikkan hati itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai laki-laki, ya, walaupun laki-laki itu maaf katakanlah bajingan, tidak pernah baca Quran, tidak pernah puasa, tidak pernah sembahyang, dia suka dengan istri yang rajin ibadah itu faktanya. Oleh karena itu, bagi istri, rajin-rajin saja ibadah, rajin-rajin saja baca Quran, rajin-rajin saja ke masjid, rajin-rajin saja berbuat kebajikan. Sebab maaf, meskipun laki-laki itu tidak baik, sangat senang dengan istrinya yang berbuat kebaikan, terutama yang beribadah kepada Allah. Saya kira itu Mbak Ona, pengantar. Ya. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Mariono. Ini alhamdulillah hanya sekitar 15 menit saja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari
Bapak-bapak sekalian, Bapak dan Ibu, karena tadi ada beberapa catatan cara merebut memang hati suami itu sukar untuk dikendalikan walaupun budinya itu mudah untuk dikendalikan. Tetapi ada beberapa yang tips ya untuk bagaimana caranya merebut hati suami, tadi sudah disampaikan. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau bertanya, silakan. Pak Sekjen mungkin tolong bisa ya, udah langsung ya. Sudah langsung di-unmute bisa sendiri. Silakan yang mau bertanya. Mbak Coti mungkin mau tanya, Ibu Vera. Silakan. Yang suaminya hilang siapa? Suami hilang. Ya. Ada yang suaminya hilang. Kalau Ibu Ngudi Astuti, silakan Ibu Ngudi. Ada yang mau ditanya? Menarik sekali tadi yang disampaikan Ustadz itu. iya, saya nanya Mbak Ona, Nah, silakan. bagaimana merebut kembali hati istri yang hilang? Nah, kalau tadi cara merebut Nah. hati suami yang hilang, nih ada pertanyaan, bagaimana? Ada tipsnya nggak tuh Ustadz? Silakan Ustadz. Jangan suami terus dituduh. Ya, sebenarnya kurang lebih sama. Bersama, Pengalaman saya, Ibu ya, dalam membina wanita ini, istri ini dua saja yang dihadapkan dari suami. Tak lebih, bukan butuh suami ganteng, bukan butuh suami pejabat, tidak. Dua saja. Yang pertama, suami tidak selingkuh. Itu satu. Ya, yang betul kedua, itu. suami duitnya tidak putus. Itu saja. Betul. Jadi istri tidak butuh suami pejabat. Tidak butuh juga suami itu orang kaya. Tidak. Dua saja. Yang pertama, dia tidak selingkuh. Yang kedua, duitnya tidak putus. Jadi bukan orang kaya, duitnya tidak putus. Pokoknya istri butuh, ada aja. Ah, itu bisa kembali tuh. Ini persoalannya suami pun sudah tak ada duit, ya. Selingkuh pula, lari itu. Tak ada ganteng segala macam. Dua itu saja. Itu pengalaman saya menyelesaikan konflik orang lain, Pak Gunayati. Iya, betul. Ada lagi Pak Sekjen? Yang lain silakan. Sudah cukup? Ada yang lain silakan. Silakan, ada yang lain. Mumpung ini, Mbak Coti. Mbak Coti kita belum pernah dengar suaranya nih Mbak Coti nih. Senyumnya aja yang kita lihat. Iya. Ibu Reni ya, Ibu Reni. Baru selesai. Udah ngikutin nggak Bu Reni dari tadi? Belum ya? Baru bergabung, baru selesai tarawih. Baru baru nyambung ya. Jadi ada tadi ini hari ini memang sebenarnya ini apa namanya masukan atau materinya tentang keluarga sakinah ini bagus sekali. Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah, iya, Samara. Jadi di Batam itu ternyata tingkat perceraian masih sangat tinggi. Kemudian sehingga dibentuklah satu rumah Samara. Luar biasa ini. Rumah Samara, mudah-mudahan bisa dicontoh nih sama Muslimah Parmusi, bisa bikin rumah Samara nih. Nah, jadi ada tadi sudah disampaikan tips-tipsnya untuk merebut hati suami, dan terakhir tips untuk merebut hati istri. Nah, ini sampaikan. Iya, yang kedua Mbak Ona. Ini kan pengalaman Pak Mariono ini luar biasa ya. Dia memang sudah 20 tahun lebih ngurusin orang yang selingkuh, yang cerai, yang kawin. Jadi begini, di Indonesia ini mau kawin ini susah, tapi cerai gampang. Sepertinya berbeda di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu mau kawin itu gampang-gampang aja. Ya, kita pulang dari masjid di tengah jalan, kebetulan ada gadis menarik, kita masih perjaka atau bersatu. Wah, ini sendirian, Neng. Gimana kalau saya kawin? Boleh, jadi langsung begitu. Sekarang kan nggak begitu, karena justru menjadi sesuatu yang sangat sakral gitu, Pak Mariono. Iya. Kalau untuk kawin harus punya duit yang banyak, mungkin harus punya pekerjaan dulu, harus punya rumah dulu, punya ya materi lah ukurannya.
Jadi kalau Iya, iya. kita anak muda ini masih baru lulus kuliah saja, sesuatu yang susah untuk menikah. Ini Iya, akhirnya iya. terjadilah perselingkuhan, kemudian nggak bisa kawin, begitu. Hmm. Karena apa? Mungkin para ustadz kita atau kita semua menggambarkan betapa susahnya kawin itu. Ya, harus sewa gedung lagi bagi yang ini setahun sebelumnya gitu. Nah, ini bagaimana supaya Nikah artinya yang susah, Jen, bukan kawin. ya sama. Jangankan Sama, untuk yang satu gitu ya. Untuk ngambil yang kedua, ketiga lebih susah lagi gitu. Iya, iya, iya. Biasa aja Tergantung, gitu. Jen. Ini mungkin muslimahnya juga nggak rela kalau ngikutin sunnah Rasul kayak begini ini nggak rela gitu. Ada diskusi, Jen, kalau itu, Jen. Ini Jangan gimana Pak dilanjutin Mariono kalau ini? bab itu, Jen. Coba bagaimana supaya dipermudah semuanya Pak Mariono. Mau kawin Begini, muda, dua muda, ketiga Pak muda gitu lah. Pak Sekjen. Ya. Kalau Kementerian Agama kan sebenarnya sudah menggratiskan pernikahan selama pernikahannya dilaksanakan di kantor KUA dan pada jam kerja itu gratis. Kalau dulu mungkin bayar, sekarang kan gratis. Yang penting nikahnya di tempat kerja, artinya di kantor KUA dan pada jam kerja, artinya jam 8 sampai jam 4. Cuman masalahnya ini kan bukan pada pemerintahnya yang paling membuat sulit itu. Ya, permintaan dari pihak perempuan. Kadang di Melayu, ya masyarakat. Ya. Nah, ini lagi kalau bisa, Permusi juga kalau bisa kita ketemu Presiden dan kita kalau bisa ketemu juga Mahkamah Agung tentang mudahnya perceraian. Zaman pengadilan agama masih di bawah Kementerian Agama, dulu memang cerai Pak Sekjen agak sulit. Kenapa? Cerai tidak bisa diproses kalau tidak mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama yang disebut dengan BP4. Karena dia harus melakukan pembinaan dulu. Kalau kuat tidak merekom, tidak bisa ke pengadilan. Tapi sekarang setelah Mahkamah Agung itu tidak di bawah Kementerian Agama, di bawah Mahkamah Agung langsung, ya akhirnya cerai dengan segala semudahnya. Coba Pak Sekjen bayangkan, di Kepri yang nikah 10.050 tahun kemarin. Yang gugat cerai 2040. Nah, itu luar biasa. Yang paling tinggi perceraian di Indonesia itu sekarang di Kabupaten Selawi, Jawa Tengah, mencapai 5.000. Orang yang gugat cerai. Selawi. Nah, dulu Indramayu, sekarang bergeser ke Selawi. Nah, kabarnya di Selawi itu, ya pemicunya adalah banyak yang TKW segala macam. Ya, dulu Indramayu juga TKW. Nah, jadi saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman yang di Jawa khususnya, ini kan informasi di Batam nih, belum tentu istri yang kerja di Batam, yang kerja di Singapura, yang kerja di Malaysia itu betul-betul hanya sekedar sebagai pembantu. Kadang-kadang dia juga selingkuh dengan majikan, makanya di Singapura itu paling tinggi gaji pembantu kan tak sampai 5 juta. Kalau sampai misalnya di Indonesia punya sawah, punya itu, punya ini, kan bisa kita hitung. 1 tahun kan hanya 60 juta. Iya, di 1 tahun kan hanya 60 juta. Belum potong ini, potong itu. Kalau misalnya baru 1 tahun saja sudah punya ini, punya itu, dia kerja apa? Seperti itu. Bahkan kadang-kadang ya, karena memang kita sering ke Singapura kan, membina mereka. Kadang dia pacaran juga dengan Bangladesh lah, segala macam. India, karena ganteng-ganteng. Suaminya ada di kampung. Nah, ini persoalan. Apalagi di Batam. Di Batam ini Mbak Una juga bisa disebut pusatnya RSS. RSS itu maksudnya rumah simpanan suami. Nah, banyak di sini. Ya, karena saya bina mereka. Kan saya sebagai penyuluh wajib membuat kelompok binaan. Nah, itu 55 orang tuh khusus istri simpanan. Ada yang nyimpan tuh bisa orang Jakarta, orang Malaysia, orang Singapura, seperti itu. Biasanya mereka disimpan selama 4 tahun atau 5 tahun. Ya, ada istri juga. Itu realita. Mungkin hampir semua kota ada yang seperti itu ya. Bukan hanya Batam, saya kira Jakarta pun sama. Banyak apartemen itu. Iya gitu. Sebenarnya karena saya mungkin Batam kota kecil jadi ketahuan. Di Jakarta lebih banyak mungkin, cuma tidak ketahuan saja. Jakarta gampang ngumpet. Ini tema ceramah malam ini kok agak-agak serem ya? Kan keluarga Sakinah, Ibu Reni. Ya, begitu Pak Mario, Ustadz Mariono.
Baru Ya, kepengen gimana? aja dianggap serem, jadi susah. Jadi semakin susah karena apa? Pemahaman para ibu-ibu ya, Iya. ini yang menurut saya harus diluruskan. Ah, Ya, jangan seolah-olah itu suatu aib ataupun suatu petaka. Justru ini harus dipahami jalan kebaikan agar kita mudah diridhoi Allah gitu. Mudah-mudahan Mbak Nur dengar. Iya, iya. Pak Sekjen, Iya. Oke. Pak Sekjen. Ini Nah, mungkin di ujung ya. Jadi gini, saya kan membuka Biro Jodoh ini. Ya, kapan-kapan kalau misalnya ada teman-teman Parmusi apa keluarga besar Parmusi yang belum dapat jodoh, ya bisa hubungi saya, Japri saja di 0811 772 633. Kita kebetulan ada stok lebih hampir 300. Yang mau nambah lagi pun silahkan, tapi tetap wajib ke pengadilan. Karena saya pegawai negeri, tak boleh macam-macam. Artinya, kalau misalnya nih Pak Sekjen mau nambah lagi, saya harus ketemu istri Pak Sekjen dulu. Saya pertemukan dulu wanitanya itu gitu. Tapi ada 6 orang di sini sekarang. Jadi ada 6 orang yang mau jadi istri kedua. Nah, silahkan saja. Tapi harus rundingan dulu dengan istri kita ini, karena harus ke pengadilan. Di pengadilan kan biayanya tidak mahal, hanya 450.000. oh. Nah, ya mungkin yang mahal minta persetujuan istri itu Pak Sekjen. Iya, iya, Kalau iya. misalnya Ustaz ada pertanyaan, Ustaz. Silakan Bu Reni. Iya, jadi saya pendukung poligami, Ustaz, tenang ya. alhamdulillah, alhamdulillah. Saya pendukung poligami Tapi- bagi para pria. Amin nggak berani. Hah? Nah. Begini, pria itu Iya. bahkan harus dan saya dukung berpoligami ketika memiliki Iya. 3 syarat. Ya, apa itu? Yang pertama, pria itu harus seorang ulama besar yang untuk menebarkan keulamaannya, kesolehannya, maka dia harus poligami. Iya. Yang kedua, pria itu harus seorang yang sangat jenius, Mau pintar. pintar, untuk menebarkan kecerdasannya, kejeniusannya. Yang ketiga, dia harus kaya raya. Kaya betul, untuk menebarkan itu- kekayaannya. Kalau nggak ada ketiga itu nggak boleh ya. Kalau tidak kaya, kalau bukan ulama, kalau nggak jenius ya sabar aja. Nggak usah ikutan. Berarti cuman saya yang memenuhi syarat itu. Baik ya Pak Ibu sekalian, Ya, karena baik. ini Kan sudah Ustaz Zufran. sudah lebih dari 30 menit. Mungkin yang di Papua Oke. udah nguap-nguap nih Pak Suyanto. Jadi sebelum Iya. kita tutup ada catatan saya. Jadi tadi ada 2 ya untuk merebut hati suami. Merebut hati suami itu rumah harus bersih dan wangi. Kebutuhan suami dicukupi, istri dan suami selalu tampil fresh. Terus berbuat baik kepada keluarga suami. Jangan lupa banyak doa. Nah ini hampir sama dengan cara merebut hati istri, hanya cara merebut hati istri ada tambahan khusus. Yang terpenting adalah suami tidak selingkuh dan duitnya banyak. Nah, itu tadi Setuju. Bu Reni itu. Setuju. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan ini dengan catatan. Jangan lupa besok kita jumpa lagi di sini dengan tausiah yang diisi oleh dari Jambi nih kalau tidak salah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Silakan ke Pak Sekjen. Tutup Kalau doa. mau ada yang lain-lain silakan Pak Sekjen. Ya, Ustadz Mariono silakan didoakan kita. Nah, sebagai penutup. Doa apa? Ustaz. Sekjen doanya pesen tuh. Doanya biar duit banyak. Tadi doanya Reni tuh yang 3 tuh supaya dia bisa. Itu saya aminkan. Ya, Doanya silakan. jangan lebih banyak. Ada promosi dermawan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rabbi ajma'in walhamdulillahil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma tabatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin ala nafsi syakaratil maut wa najatan minan nari wal Amin. hisab. Allahumma ja'alna min Amin. ahli ilmi walil khair. Allahumma ja'alna min Amin. ahli ilmi wal khair. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin.